Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Pesta Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang berarti hari ke-50. Hari ini gereja merayakan turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, sesuai dengan apa yang dijanjikan Yesus pada kenaikannya ke surga, sehingga mereka yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan, terutama para rasul yang mengurung diri di dalam ruangan, tiba-tiba dikobarkan semangatnya oleh daya Roh Kudus yang turun ke atas mereka dalam bentuk lidah-lidah api. Lalu para rasul, mereka diberanikan sehingga langsung membuka pintu dan keluar untuk mewartakan Injil dan mulai berkata-kata dalam bahasa lain yang dipahami oleh orang-orang dari beberapa negeri, seperti dari Persia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, dan yang lainnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, turunnya Roh Kudus membuat para rasul mulai terbuka dan dengan berani mewartakan Injil. Pada saat itulah gereja hadir dan lahir di tengah masyarakat umum. Dengan gagah berani para rasul mewartakan tentang Yesus Sang Mesias yang dibunuh namun bangkit dari alam maut. Dan Roh Kudus membuat gereja hidup lewat peran para rasul yang diutus mewartakan Injil. Bahwasanya nyata kekuatan gereja bukan terletak pada dirinya sendiri, maupun dalam berbagai aspek, entah itu pengajaran, entah itu tradisi, entah itu struktur kepemimpinan, entah itu organisasi, atau apapun pelbagai kekayaan dan jumlah umat serta kekuatan para pemimpinnya. Itu semua tidak ada artinya tanpa kekuatan Roh Kudus. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya struktur kepemimpinan, organisasi, atau kekayaan, atau jumlah umat serta para pemimpin-pemimpinnya, entah itu tradisi, kebiasaan, atau pengajaran, semua itu sia-sia tanpa daya kekuatan Roh Kudus. Karena bahaya akan mengancam gereja kalau gereja sudah melupakan Roh Kudus atau meninggalkan peran Roh Kudus dan hidup para anggotanya jika tidak dijiwai Roh Kudus. Gereja atau umat Allah hanya akan menjadi lembaga duniawi yang berlabel iman dan bukan lembaga iman yang rohani. Kita semua bisa sangat menjadi duniawi ketika menitik beratkan pada unsur-unsur material, dan bisa sangat menjadi rohani bila menekankan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini gereja mau mengajak kita sebenarnya untuk memiliki kepekaan terhadap hidup menggereja. Kita diajak untuk peka dan prihatin bila kita melihat dan mendengar serta merasakan bahwasanya gereja tidak digerakkan Roh Kudus. Gereja akan mati secara rohani dan hidup secara duniawi. Gereja yang digerakkan Roh Kudus seharusnya adalah gereja yang berani menyuarakan kebenaran, berani menyuarakan keadilan, gereja yang berani menuntun dan menegur yang salah supaya kembali mengarahkan fokus kehidupan pada pengembangan iman dan juga kedekatan iman dengan Tuhan. Bukan menjadi sangat duniawi sekali dengan menitik beratkan pada hal-hal materi yang terikat pada dunia. Semua orang bisa kehilangan daya Roh Kudus dalam hidupnya. Para pelaku liturgi bisa kehilangan daya Roh Kudusnya ketika menjadikan liturgi yang sebenarnya baik dan indah menjadi suatu formalitas duniawi dan bukan rohani sifatnya. Liturgi menjadi sebuah keharusan, bukan kecintaan. Liturgi yang kering dan bukan menghidupkan. Para pengurus gereja bisa kehilangan daya Roh Kudusnya ketika mereka tidak mampu berdiskusi dan duduk bersama, saling membangun, mendukung, dan membantu imam yang digerakkan oleh Roh Kudus yang dihadirkan di tengah saudara-saudari dan menjalankan reksa pastoral yang dipercayakan kepadanya. Terlebih lagi, menjadi lebih parah adalah ketika
saudara-saudara yang dipilih untuk membantu reksa pastoral para imam dalam bangun iman umat, malah berusaha menjatuhkan, menjelekan dengan menyebar gosip dan fitnah hanya atas dasar tidak suka atau tidak sejalan pikirannya dengan kebijakan yang dimiliki oleh imam tersebut. Para gembala atau para imam bisa kehilangan daya Roh Kudusnya ketika menitik beratkan pelayanan dan tugas pada hal-hal yang duniawi sifatnya. Ketika para imam tidak mampu menjalankan jabatan tabisannya dengan benar dan menitik beratkan pada kesenangan pribadinya. Bukannya membangun umat untuk kembali kepada Kristus lewat iman dan doa. Tidak berani menyuarakan dan mewartakan kebenaran sabda Allah yang menuntun umat Allah kembali ke jalan yang benar. Baik dengan menegur, mengingatkan, atau mengarahkan mereka untuk kembali sejalan dengan tujuan gereja. Dan umat Allah sekalian bisa kehilangan daya Roh Kudusnya ketika mementingkan urusan-urusan gereja yang dunia dan enggan dengan yang rohani. Lebih suka akan acara-acara yang memenuhi kebutuhan dan kesenangan badani daripada kebutuhan rohani dan penguatan iman. Terutama soal pengabdian, pelayanan yang tulus seringkali menjadi momok yang dihindari oleh umat sekalian. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini melalui Santo Paulus kepada jemaat di Roma menegaskan kepada kita semua dengan sangat lugas. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Maka segala aktivitas dan kegiatan gereja, bila orientasi dan tujuan dan semangatnya sangat duniawi sekali, tidak akan menghidupkan, namun malah mematikan. Dan banyak sekali kita melihat konflik dan juga kegiatan dalam gereja yang muncul karena orientasi dan tujuannya, semangatnya bukan soal iman, tetapi pada hal-hal duniawi yang sifatnya kesenangan. Ada konflik kepentingan soal harga diri, ambisi, dan prestis. Maka hari ini kita semua diajak untuk mengindahkan apa yang diwartakan Rasul Paulus. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan gereja yang dipimpin Roh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah. Gembala yang digerakkan Roh pun adalah gembala yang menjalankan tugas sebagai imam, nabi, dan raja, dan mampu membimbing serta menuntut umat dalam mengembangkan iman, serta berani mewartakan kebenaran dan Injil serta sabda Tuhan. Dan umat yang digerakkan Roh Kudus adalah umat yang berani mewartakan Injil tanpa ambisi dan kepentingan diri, dengan tulus ikhlas membantu imam-imam yang berkarya dalam pelayanan hidup menggereja. Semoga daya Roh Kudus yang turun atas para rasul turun juga atas kita dalam menghidupi iman kita dan menghidupi kehidupan menggereja. Tuhan memberkati kita semua.